kasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Reni Fitria, NIM 22101150. Saya dari mahasiswi kampus Takat Negeri Pontianak. Di sini, di video ini saya akan menyampaikan tentang materi katekese, yang dimana pada materi ini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama pengertian katekese, yang kedua latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga katekese dalam misi gereja. Jadi sahabat Katolik, di sini tentang pengertian katekesenya. Katekese secara etimologi menurut Marinus Tambaunga 2025, kata katekese berasal dari kata katekein dan katekesis. Akar katanya adalah kat dan eko. Kat artinya keluar, ke arah luas, dan eko artinya gema atau gaung. Berarti makna dari korban dari katekese adalah suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan ke arah luas atau keluar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama, dan dari kedua istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan pengajarannya, yang diterima tidak berhenti pada suatu arah yang katekese. Dan dilanjutkan materi yang kedua pokok, yaitu latar belakang penyelenggaraan katekese. Jadi latar belakang penyelenggaraan katekese itu berada dalam kitab suci, yaitu pada Matius bab 17 ayat 28 sampai dengan 29. Jadi dalam isi kitab suci ini bahwa berisi tentang penyelenggaraan Yesus yang membuat orang banyak takjub kepadanya. Selanjutnya dalam Lukas bab 4 ayat 32, ayat ini adalah menceritakan tentang Yesus Kristus mengajar di Kapernaum pada hari Sabat. Jadi sahabat Katolik, di sini juga dalam ayat kitab suci tadi yang dilakukan oleh Yesus, dan Yesus yang mengajar kepada muridnya. Yesus juga mengutus para muridnya setelah melakukan pengajaran. Kemudian para rasul mengajarkan mengikuti perintah Yesus ini. Dapat kita lihat dalam Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, yaitu berisi pesan Tuhan Yesus Kristus kepada muridnya dan memerintahkan Injil. Dan selanjutnya kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul pada bab 5 ayat 42, dapat diceritakan tentang para rasul yang terus mengajar dan menceritakan Injil Yesus di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Selain itu juga menurut ajaran apostolik, yaitu penyelenggaraan katekese Paus Yohanes yang kedua menegaskan bahwa katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, orang-orang dewasa dalam iman, dan khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis, dengan maksud menghantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen, yaitu memasuki kepenuhan hidup Kristen. Katekese Trande 18. Jadi dari latar belakang katekese tersebut tadi, maka dasar penyelenggaraan katekese adalah penyelenggaraan katekese oleh gereja, yang selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting dan disadari oleh tugas
perutusan dari Yesus sendiri kepada muridnya. Jadi katekesenya yang otentik seluruhnya berpusat dalam kehidupan mengereja, baik mengereja dan bermasyarakat, serta kehidupan dalam komunitas itu seperti apa. Kemudian dalam artikel yang ke-9 dan ke-10, kemudian dalam artikel tersebut bahwa katekese berkaitan erat dengan evangelisasi, dan evangelisasi itu adalah untuk mewartakan Injil ke semua orang. Sedangkan katekese memperdalam pemahaman dan komitmen terhadap iman, di mana kita tahu bahwa evangelisasi adalah proses pewartaan Injil kepada semua orang. Sedangkan katekese itu ketika seseorang sudah diwartakan Injil, sudah mau menerima Injil itu, maka melalui katekese ini Injil itu diperdalam lagi dalam kehidupan di mana setiap orang beriman, dan diarahkan atau dibimbing secara luas terus-menerus sehingga mereka sampai kepada kepenuhan imannya, kepenuhan kehidupan kekristenan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mempelajari materi ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Sekian dari ucapan saya, terima kasih.